Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Mikael Nicholas lagi dari Kode Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11S23034. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kita yang keempat, yaitu tentang tipe data pecahan. Jadi program ini adalah implementasi sederhana dari operasi tipe data pecahan. Tujuannya yaitu untuk melakukan operasi dasar antara dua pecahan seperti penjumlahan, pengurangan, dan membandingkan kedua pecahan. Jadi di sini yang pertama eh, kita disuruh untuk membuat tipe data buatan yaitu tipe data pecahan. Nah, tipe data pecahan ini yang di mana pecahan itu ada dua bagian yaitu pembilang dan penyebut. Dan pembilang itu dibuat sebagai A, di mana A itu adalah sebuah integer dan B adalah penyebut di mana B itu juga ada integer. Selanjutnya sini ada fungsi pembilang pecahan. Kegunaan dari fungsi ini yaitu untuk mengambil nilai pembilang dari suatu pecahan yang dimana merupakan sebuah integer. Yang selanjutnya ada fungsi penyebut pecahan. Jadi kegunaan fungsi ini adalah untuk mengambil nilai penyebut dari suatu pecahan yang dimana merupakan sebuah integer. Yang selanjutnya ada fungsi MACD. Fungsi ini gunanya untuk membuat sebuah pecahan dari bilangan dan penyebut yang nanti akan kita masukkan. Jadi sini ada, misalkan itu inputannya A dan B. Jadi sebenarnya sini kita bisa mengganti ini menjadi huruf lain, misalnya K, lalu sini kita ubah jadi K. Oke, yang selanjutnya ada fungsi add P1, P2. Jadi fungsi ini gunanya untuk menjumlahkan dua pecahan, yang dimana nanti fungsi ini akan mengembalikan pecahan juga. Jadi eh, karena yang dikembalikan nanti juga adalah sebuah pecahan. Jadi di mana pecahan ini tadi kan ada terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, jadi kita buat eh, menggunakan fungsi MACD tadi, di mana A itu adalah pembilang hasil penjumlahan kedua pecahan yang kita dapatkan dari penyebut pecahan kedua dikali pembilang pecahan pertama tambah dengan penyebut pecahan pertama dikali pembilang pecahan kedua. Yang selanjutnya ada B, ini sebagai penyebut hasil penjumlahan kedua pecahan yang kita dapatkan dari penyebut pecahan pertama dikali penyebut pecahan kedua. Yang selanjutnya ada fungsi sub B, yang dimana fungsi ini gunanya untuk mengurangi dua pecahan yang dimana nantinya fungsi ini akan mengembalikan pecahan juga. Sama seperti fungsi yang sebelumnya, hanya bedanya pada pembilang hasil pengurangan kedua pecahan itu kita kurangkan, yaitu penyebut pecahan pertama, kedua dikali pembilang pecahan pertama dikurangkan dengan penyebut pecahan pertama dikali pembilang pecahan kedua. Yang selanjutnya ada fungsi mul P. Nah, jadi kegunaan dari fungsi ini tuh untuk mengalihkan dua pecahan. Yang selanjutnya ada fungsi div P, di mana fungsi ini gunanya untuk membagi dua pecahan. Yang selanjutnya ada fungsi isEQP, di mana fungsi ini gunanya untuk menentukan apakah pecahan pertama sama dengan pecahan kedua. Jadi fungsi ini cara kerjanya kita mengalihkan penyebut pecahan kedua dikali pembilang pecahan pertama disamakan dengan penyebut pecahan pertama dikali pembilang pecahan kedua. Kemudian ada fungsi isLTP. Fungsi ini gunanya untuk menentukan apakah pecahan pertama lebih kecil dari pecahan kedua atau tidak. Jadi kita cara kerjanya itu penyebut pecahan kedua itu dikalikan dengan pembilang pecahan pertama lebih kecil penyebut pecahan pertama dikali pembilang pecahan kedua. Yang selanjutnya ada fungsi main. Fungsi ini gunanya untuk membaca liputan pembilang dan penyebut yang nanti akan kita masukkan. Lalu fungsi ini juga gunanya untuk membuat pecahan satu dan pecahan dua menggunakan fungsi MACD tadi yang ada di atas.
Lalu fungsi main ini juga gunanya untuk eh, menampilkan hasil operasi pecahan yang dari sini tadi. Jadi ketika kita melakukan run compile di pemrograman ini, kita bisa buat dengan GHC tantangan 1.hs. Jadi kita misalkan pembilang pecahan pertama itu 1, penyebut pecahan pertama itu 2, lalu pembilang pecahan kedua itu adalah 2, dan penyebut pecahan kedua itu adalah 4. Nah, jadi inilah adalah hasil operasinya. Yang pertama itu ada fungsi add tadi yang penjumlahan pecahan pertama dan pecahan kedua. Nah, ini hasilnya di mana hasil penjumlahan itu adalah di mana penyebut pembilang hasil penjumlahan dua pecahan tadi adalah 8 dan penyebut hasil penjumlahannya juga 8. Begitu juga dengan fungsi yang lainnya. Jadi sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.